wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MJ dan Sandi Pradana. Ingin membuat video praktek mengajar pada mata kuliah micro teaching dengan mata pelajaran akidah akhlak di MTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran kita pada siang hari ini, kabarnya kita membaca doa terlebih dahulu. Pada kelas dia, silakan bimbing doanya. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita membaca doa. Berdoa dimulai. Irin, Pak. Biji, Elvi, dia, baru, apa? Adit, Pak. Ini Adis, Adit ya, Pak. baik ada semuanya ya. Akbar, Oh, apa namanya tuh? Sakit ya, Pak. Oh ya, hari ini kita akan belajar tentang adab kepada orang tua dan guru. Bang, diam dulu, kita belajar dulu hari ini. Pak, coba dulu. Jadi ini ada yang pernah ini pengalaman kalian selama membantu orang tua di rumah gimana? Ini gimana? Selama membantu orang tua itu gimana? Apa aja yang dibantu biasanya? Kami goreng sapu, Pak. Oh jadi sering nyapu. Iya. Selain itu, Rem, bersama ya, dia itu masak. Masak, Pak. siapa di? Masak nasi. Oh banyak aja. Kalau yang cowok nih, biasanya bantu orang tua gak nih? Ya, Pak. Apa bantunya? Buat sumur, Pak. Oh buat sumur. Wah, ikan dari sumur. Sama. Oh iya iya. Masya Allah. Bisa. Salah satu perbuatan atau katanya berbakti kepada orang tua. Nah, Bapak yang bertanya nih, apa yang kalian rasakan ketika orang tua tersenyum bangga karena sikap kalian? Senang bahagia, Pak. Terus? Bangga dengan diri sendiri. Oh iya, iya. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang adab kepada orang tua dan juga guru. Ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian kita nantinya juga harus dapat mengetahui tentang bentuk-bentuk adab kepada orang tua dan guru seperti apa. Kemudian kita harus bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan sikap ikhlas, syukur dan kasih sayang dalam beradab kepada orang tua dan guru. Terus kita juga nanti harus bisa mencari atau menemukan hikmah dari sikap tersebut. Oke, Pak. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian beradab kepada orang tua dan guru. Apa bedanya orang tua dan guru? Ada yang tahu? Sama-sama orang tua. Kalau orang tua itu yang membesarkan kita, Pak. Membesarkan. Ya maksudnya tuh dari kecil sampai sekarang. Kalau dulu orang tua di sekolah. Ya, nah, jadi kalau adab kalian tahu nggak? Adab itu apa?
Ada lagi? Jadi gini, secara bahasa adab itu adalah kesopanan, sopan santun. Tapi kalau secara istilah, adab adalah perilaku sopan santun kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua, agar pergaulan tetap dijaga dan harmonis. Adab sangat dipengaruhi oleh norma agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma kesopanan, begitu pula adab kepada orang tua dan guru. Ada yang tahu nggak adab kepada orang tua itu apa ya? Perilaku adab kepada orang tua. Apa kita berbakti itu apa itu? Itu Pak. Kita baca ini dulu. Dalil perintah adab ada yang tahu? Al-Quran surat beberapa? Oke, benar, ayat 32. Jadi ayat 32 itu artinya gini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hanya berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai bersalah dalam pemeliharaan, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentuk keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu perasaan lisan berapa? 23. Nah, 23 benar. 23 ya, bukan 23. Ayat kata. Nah, selanjutnya kita tadi kan udah belajar pengertiannya, udah. Menurut cara bahasa yang istilah. Cara bahasa apa tadi ada kesopanan, sopan, dicatat ini. Tulis dulu ya. Nah, adab cara bahasa itu kesopanan atau sopan santun. Catat dan mencatat nanti berdosa. Tidak dosa. Ini menjadi dosa besar. Nah, kalau saya istilah tadi, adab itu adalah perilaku sopan santun kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua, agar pergaulan tetap terjaga dengan baik. Tadi dalilnya di surat apa? Kita akan belajar ini adab kepada orang tua yang wajib dilaksanakan anak. Apa itu? Salah satu adabnya itu mencintai dan menyayangi orang tua. Tahu nggak caranya gimana? Mencintai dan menyayangi orang tua. Gimana contohnya? Mendoakan. Iya, mendoakan. Ada lagi? Merawat. Kalau orang tua sudah tua tadi dirawat, maksudnya dijual. Bisa makanan. Menjaga orang tua, menjaganya, kata-kata. Salah satu contohnya itu mendengarkan nasihat mereka. Mendengarkan nasihat mereka. Nah,
Coba contohkan gimana? Kalau orang tua memberikan nasihat itu kan gimana? Kalian melawan, Dengarkan dan mematuhi. nah benar. Jadi Misalnya kalau seperti yang nakal. nah nggak boleh ya nakal tuh. Contohnya tuh pada orang tua ngomong, nak sekarang waktunya belajar dan main dunia, itu gimana? Kalian menjawabnya? Pada Baik anak. Pak, Ibu, baik Bu. Ya kan. Ya Bu. Ya Pak. Nah itu salah satu mencintai apa? Salah satu contoh bagaimana mencintai dan menyayangi orang tua. Ya. Selanjutnya yaitu menaati perintah keduanya. Kalian tahu nggak gimana caranya? Menaati perintah kedua orang tua. Jadi jangan menurut. Udah tadi kalau ketemu. Menaati perintah keduanya gimana? Contohnya, kalau kalian disuruh itu harus taat nggak? Ya, Ya, baik kami taat. Nah, tapi kalau orang tua ada yang menyuruh kalian untuk berbuat sesuatu atau keburukan gimana? Dia gimana? Contohnya, gini kan, contohnya nih, ibunya dia gini. Ada orang nih, ya contoh aja ya, ya orang kan yang berhutang gitu. Terus ibunya dia ini masih di dalam, masih di rumah. Terus dia disuruh masuk ke ini kan, keluar rumah kan. Nah, nanti bilang sama ini kan orang depan tuh, kamu aja apa namanya? Kita ada gitu. Nah, dia sebagai anak yang baik gimana? Nggak boleh Pak, karena itu nyuruh bohong itu termasuk dosa. Jadi nggak boleh nurut kalau disuruh. Terus kalau yang menyelamatkan gimana? Boleh lah. Kasih tahu sama Mbak yang tadi tadi. Udah ada uang. Kalau itu lagi seperti Ini nggak boleh ya. Jadi perintah orang tua itu kalau perintahnya itu dalam keburukan itu jangan diikuti. Terus gimana Pak kalau kasusnya kayak gitu? Nah, begini, contohnya kan anggap aja ya, ibunya itu lagi istirahat tidur gitu kan. Nah, berarti yang datang berangkat, nah, dia disuruh kan, maaf bu, nggak boleh bohong kayak gitu. Nanti dia mau mengajak orang tua itu kalau itu lagi istirahat ya kita berdoa tidur. Ya kalau itu mana? Ya kan, itu kan otomatis kalau orang tua itu baik, orang tua paham dengan dirinya, nggak kan dia itu marah. Tapi kan nggak semua orang yang Iya. baik. Berbeda. dari mana aja dari dari bohong. Iya Pak, gimana Pak? Kalau kayak gitu kita yang harus ininya apa? Yang harus dibenarkan lagi itu dari orang tuanya sendiri. Kan ini kan apa namanya? Orang tua itu pendidikan pertama untuk anak-anak. Yang kedua adalah guru. Jadi kalau orang tuanya itu udah itu namanya Masya Allah udah nggak benar, udah benar lagi. Ya kecuali nanti anaknya bisa paham agama, bisa merubah kedua orang tuanya di dunia lagi itu berbeda dengan Jadi kita harus menolongnya tapi dengan cara yang masih menghargai gitu ya Pak. ya. Lanjut. Salah satu lagi sikap atau ada orang tua itu merendahkan hati dan tidak menemui ketika berjalan. Ada pernah nggak di sini? Ada bapaknya bilang itu juga sudah baik. Maksudnya Jiran Pak. apa? Boleh ya dulu. Ferry, Pak, Ferry. Selanjutnya itu mendoakan orang tua baik mereka mendoakan orang tua baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Jadi mendoakan orang tua itu salah satu adab kita kepada orang tua ya. Karena ada beberapa amal perbuatan walaupun orang yang meninggal itu tidak terusnya itu apa aja? Apa? Ada beberapa amal atau pahala yang walaupun orang itu meninggal kita amalnya tidak terputus, masih terus terus. Yang tahu nggak apa? Nah, satu amal jariah, dua apa? Doa anak yang soleh dan soleha. Doa yatim. Apa lagi? Doa anak yang Doanya yang soleh. soleh dan soleha. Doa oleh Rasulullah. Terus?
Ada 3 atau 4? Ada yang tahu? 3 atau 4? Berapa menit? 3. 3 satu lagi apa? Aduh. Satu lagi apa? Kalau kalian sekolah itu ngapain? Belajar apa? Mendapatkan ilmu. Nah, jadi Ilmu yang bermanfaat. nah, benar. Pak, mana itunya, Pak? Reward. Rewardnya mana, Pak? Nah, saya mau tanya masuk pada saat ini. Kalau orang yang meninggal itu gimana cara kita membuat syukuran, Pak? Yang jelasnya mendoakan Pak, dan juga kita harus memandikan dan juga ikut menyolatkan, bahkan ikut mengikuti proses penguburannya gitu Pak. Nah, kalau orang tua kita tuh ada hutang gitu kan, nah, kita sebagai anaknya harus melunasinya gitu. Kalau ini apa anaknya nggak mampu gimana? Silakan kepada Ya. bos. Kan pasti setiap anak itu gimana ya? Ada peninggalan. Iya, pasti ada warisannya. Nggak mungkin nggak ada warisan. Kalau warisannya Iya. nggak bisa. Iya. Kalau ada warisan, Pak. Udah kan? Jadi udah paham kan? Ada kepada orang Jadi tua. miskin dia. Gimana? Kalau misalnya tidak ada warisan, nanti jadi miskin dia. Nggak Nah, mungkin loh kalau tidak meninggalkan warisan. Ada. Kalau sakit miskin. kan udah nih ada kepada orang tua udah. Nanti kita ada kepada guru yang wajib dilakukan kita bersifat. Apa aja ada kepada guru? Salah satu aja. Nanti Apa? kita kasih coklat. Apa Kak? Coklat juga. Ada kepada orang tua itu ada kepada guru itu apa? Salah satunya. Ada Senyum, salam, sapa. Kalau ketemu itu harus senyum, sapa, salam. Kalau guru lagi menjelaskan, kita tidak boleh ribut. Nah, mana tempat dulu yang ada? Nah, nanti ya. Ada lagi? Ada ini. Nah, Pak Cipan. Tiga hijau ya. Oh, ini ada. Apa itu sebakan kayu? Aduh, jadi. Oh iya, ada lagi. Coba dua ya, coba. Baik, lanjut nih. Oke. Salah satu ada kepada guru itu diantaranya itu tidak membicarakan urusan guru. Ada sering membicarakan urusan guru. Seringian, Pak. Mengumpatkan guru, apalagi Bapak. Jangan kan guru kawan di tempat coba. Sama sering juga saya depan. Iya. Biasanya kan kalau guru kapan itu atau ada guru jelasin kan mana lamanya, ayo bapak ini lamanya pasti kayak gitu kan. Itu nggak boleh ya, itu kita termasuk dosa ya. Iya. Karena guru itu orang tua kedua setelah orang tua kedua. Iya, Pak. Tapi kalau guru kurang ajar siapa Pak? Contoh guru kan ajar itu gimana? Ya, biasanya kan banyak ya guru yang kurang ajar itu kayak misalnya guru apa sih kasar kayak ngomong gitu. Cabut. Ayah, cabut. Nah, itulah. Ini gimana? Apakah kita perlu menghormati? Apakah kita perlu menghormatinya apa gimana? Itu kalau menurut sendiri atau guru yang seperti itu kalian sudah apakan kepada yang tentunya itu kan adalah guru kelas kalian kan Iya. dia berperilaku yang tidak baik, tidak Kalau sopan, diancam, Pak. Kalau dia satu-satu kan saya dapat berperilaku yang tidak baik pada kalian kan, dan dia itu juga macam itu kalau sekali laporin nggak apa-apa, kalau laporin juga nanti kalian ngomong sama ini kepala sekolahnya pasti guru itu langsung di blacklist dari sekolah itu. Ya. Kalau keadilan tidak ditegakkan. Iya, keadilan. Namanya kasus ini. Iya, siapa tahu.
Dan kita juga harus mengamalkan ilmu yang diberikan oleh guru. Kita sudah mengamalkan ilmu belum? Ada tahu nggak kita mengamalkan ilmu itu gimana? Contohnya, dia tadi udah di sekolah kan? Nah, mengamalkan ilmunya itu gimana? Misalnya tadi belajarnya tentang bohong. Bohong itu dosa besar. Nah, jadi nggak boleh bohong. Ya boleh juga, jangan benar, jangan boleh bohong. Itu salah satu mengamalkannya. Tapi itu logika. Tapi itu tuh harus. Apa sih? Mengamalkan itu diri kita sendiri. Mengamalkan itu diri kita sendiri. Kalau orang lain gimana? Ke orang lain. Ayo pulang, kamu dulu loh. Ada yang bisa bantu? Apa? Tapi jawab Pak. Gimana? Ya, tinggal kita ajarkan ke orang lain setelah kita mendapatkan ilmu. Contohnya gimana? Contohnya saya mengajarkan sopan santun kepada dia, karena dia itu sangat minus di dalam sopan santun. Di Afrika, nah itu saya ajar. Nah ini contohnya nih, mukul-mukul sembarangan. Padahal kalau itu bisa menyakiti orang. Nah itu saya ajarkan untuk tidak memukul. Itu Pak. Oh, Pak. Nggak pernah dia ngajarin saya. Lanjut, Pak. Ada yang mau ditanyakan dari ini materi kita hari ini tentang adab? Kalau ada kepada Allah gimana Pak? Adab kepada Allah Beda itu, materi kali. itu benar memang beda materi, cuman mungkin dia belum tahu kan. Adab kepada Allah itu salah satunya ya tidak sirik. Sirik itu kan termasuk dosa besar. Karena kalau sirik itu sudah menunjukkan berat dia tuh tidak percaya lagi sama Allah, dia tuh lebih percaya kepada hal yang jangan gitu dong. Baik, kita sudahi pada hari ini, tapi Bapak kasih tugas terlebih dahulu. Jadi tugas kelompok jangan itu, yang enggak kita akan jawab. Ini kita jadi tiga. Bisa gitu ya? Nanti kerjakan ya, kerjakan di rumah. Yang mana, Pak? Soalnya Tugasnya apa Pak? Tugasnya ini apa? Itu kan tadi sudah itu ada sekalian di situ. Hah? Iya ini dah soalnya. Kosong Pak. surat dari Soalnya Pak. soalnya ini kan via WA. Bapak yang mengajari pemahaman. Jadi tugasnya itu mempraktikkan ada saudara keluarga guru, kemudian nanti mencatatnya di tempat tersebut, tapi secara kelompok. Oke Pak. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada sesi ini. Kurang lebihnya mohon maaf pada waktu itu. Tugasnya jangan lupa diingatkan ya untuk berkumpul. Besok lanjut lagi ke materi tentang hikmah-hikmah terhadap kepada orang tua dan guru dan cara membiasakan guru. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.